Kita sekalian aja cobain makanan dari negara pengguna bahasa Spanyol ya guys. Lebih jelasnya, yaitu makanan khas dari Meksiko. Biar lidahnya makin fasih kayak telenovela. Hahaha. Tepatnya di Carnerito, wilayah Tangerang, Banten. Salah satu menu yang identik banget sama Meksiko, ya burrito ini guys. Eits, burrito di sini macam-macam banget bentukannya. Gak cuma digulung-gulung, tapi ada juga nih guys, yang disulap jadi mangkok. Hihihi. Bahan utama dalam pembuatan burrito ada roti tortilla guys. Bedanya sama tortilla yang dipakai pada kebab, kalau buat burrito, rotinya lebih tebal guys. Next, ada daging sapi dan ayam cincang. Jangan ketinggalan dong ya, trio saus salsanya. Ada guacamole alias pasta alpukat, tomat salsa alias tomat yang dihaluskan, dan pico de gallo alias tomat mentah yang dipotong kasar. Menu pertama yang bakal dibikin ada burrito original nih guys. Biar nggak lengket, super lentur, dan gampang saat digulung, roti tortillanya wajib dipanggang dulu di atas wajan. Nggak pakai lama-lama kok manggangnya. And cus, tinggal diangkat ya rotinya. Yuhu, burrito spesial ala Carnerito bakal dikasih bonus karbo. Bisa pakai kentang goreng, tater tots atau sejenis hash brown, bahkan nasi juga ada guys. Menu burrito di sini juga dikasih tambahan daging cincang. Kali ini gilirannya daging sapi cincang yang landing di atas tortilla. Next, biar makin tasty, setiap menu burrito wajib dikasih 3 saus salsa sekaligus. Guacamole, tomat salsa, sampai pico de gallo. By the way, kalian tahu nggak sih kalau ketiga saus salsa ini wajib absen sebagai menu pendamping di setiap masakan Meksiko. Hitung-hitung jadi bumbu masakan juga guys. Pamungkasnya ada pada saus chipotle ini guys. Rasanya asam-asam manis gitu deh. Step terakhir, it's time to wrap the burrito. Isiannya memuja bingit. So, itulah kenapa roti tortillanya wajib tebal guys. Eits, ada lagi nih guys, menu burrito lainnya yang unik. Judulnya Burrito Bowl Supreme Fries. Nah loh, burrito bowl? Iya, bener banget guys. Kali ini, roti tortillanya bakal digoreng dan dicetak pakai saringan guys. Cetakan saringan inilah yang bakal membentuk tortilla jadi kayak mangkok. Unik kan guys? By the way, burrito dengan bentuk mangkok kayak gini ternyata memang terinspirasi dari burrito yang ada di California. Sentuhan ciamik lainnya juga terlihat dari tampilan isiannya guys. Kentang gorengnya disusun melingkar plus landing pula di tengah tortilla. Nah, karena ukuran tortilla bowl yang cukup besar, so, gak heran kalau isiannya juga banyak bingo guys. Just info aja nih guys, sebagai menu khas Meksiko, burrito memang identik dengan penggunaan banyak rempah dan kacang merah. Tapi untuk burrito dengan style California Mexican, no more spice ya guys. Gak pakai selada, and gak lagi pakai kacang merah. Literally, burrito yang satu ini lebih mirip kayak fast food dengan western style. Ulala, trio burrito is in the house. Mau yang original sampai yang super spesial pada ngumpul nih guys. Dengan ingredients utama roti tortilla dan karbo, sabi banget dong kalau burrito dijadiin menu makan siang kalian. Hayo, jangan keburu insecure ya guys sama harganya. Walau looksnya wah abis dan asli western food, soal harga masih ramah di kantong kok guys. Hahaha. Bon appetit guys. Anyway guys, meski sering disebut makanan khas Meksiko, kalian tahu nggak sih, burrito justru nggak eksis di Meksiko. Hahaha, kok bisa gitu ya? Main course yang satu ini justru jauh lebih populer di negara Amerika Serikat guys. Yap, fenomena ini nggak bisa dilepasin dari historinya burrito dari zaman dulu, yang sering dikonsumsi oleh imigran Meksiko di USA. Makanya, dari zaman dulu sampai sekarang, burrito justru lebih eksis di Amerika guys. Kandungan nutrisi burrito yang perfecto, mulai dari karbo, protein sampai serat, nggak salah lagi lah yaw, kalau burrito nggak cuma bikin kenyang, tapi juga so healthy.
Guys, banyak cara menyalurkan jiwa seni ya. Tak harus jadi perupa, jadi tukang kue pun bisa kok. Apalagi kue memiliki aneka jenis. Ada tart, pie, chiffon, dan masih banyak lagi. Kayak Kak Eva Kristiani nih. Setelah setahun menempuh pendidikan baking di Jepang, Kak Eva pulang kampung ke Indonesia dan mendedikasikan dirinya pada French tart. Bikin tart satu ini gak sembarangan ya guys. Kak Eva harus merancang konsep tartnya dalam bentuk sketsa gambar, biar tahu isian dan topping apa aja harus dipadukan. Tahu nggak sih, apa yang membedakan tart lain dengan tart Prancis? Yaitu dari penggunaan bahan adonan. Di sini kita bisa lihat bahan yang cukup familiar, seperti tepung terigu, butter, margarin, icing sugar, dan telur. Nah, khusus tart Prancis selalu menggunakan bahan tepung almond dengan proporsi 50%. Kalau bicara mengenai filling dan topping, Kak Eva memilih untuk memanfaatkan buah segar, seperti pisang, anggur, apel, stroberi, dan wortel. Topping ini akan dipadukan dengan vanilla mousse, coklat mousse, lime curd, karamel, cheese cream, dan tanaman herb sebagai garnish. Dalam membuat tart Prancis ini, banyak banget teknik yang harus diterapkan guys. Misalnya aja, gimana caranya mengeluarkan rasa crunchy secara konsisten pada tart. Nah, sekarang Kak Eva sedang mempraktikkan metode pet table untuk membuat campuran adonan tepung terigu, butter, mentega, dan telur agar bisa menyerupai tepung almond, baik dari tekstur dan warna. Coba kalian perhatikan dengan seksama guys. Media yang digunakan untuk mengaduk adonan terbuat dari marmer. Hal ini bukan tanpa alasan ya. Marmer berfungsi untuk menjaga suhu adonan agar tetap stabil dan tidak mudah meleleh, karena ada unsur butter di dalamnya. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan dengan baik dalam memperlakukan adonan tart ya guys. Adonan yang sudah jadi harus didinginkan di dalam freezer sebanyak 2 kali. Pertama, saat adonan baru jadi. Tahu nggak sih apa alasannya? Karena adonan ini mengandung gluten. Dalam pembuatan tart kita tidak ingin glutennya mengembang dan memberi unsur elastis. Karena bila itu terjadi, adonan akan matang dengan tekstur mirip roti. Adonan yang sudah didiamkan selama 2 jam siap dicetak. Pastikan ukuran tart sudah sesuai. Karena bila terlalu tipis dia akan hancur. Setelah itu, kembali kita masukkan ke freezer untuk 2 kalinya. Ini dia alasannya. Yang kedua kali, kenapa harus masuk ke freezer lagi sebelum dipanggang itu? Karena ketika dipanggang dia nggak turun atau berubah bentuk. Adonan yang sudah beku siap di oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama 15 menit ya guys. Setelah itu kita keluarkan untuk kita hias. Kunci dari pembuatan French tart adalah perfection. Semua harus sempurna. Kak Eva punya trik yang akan dibagikan pada kita nih. Bagaimana agar permukaan tart tampak indah? Kita bisa menggunakan tirisan penggorengan yang jaringnya halus, lalu menyulut pinggiran tart hingga rata. Setelah tart siap, langsung aja kita susun. Pertama, ada banoffee tart alias banana toffee dengan isian karamel, coklat mousse, dan topping pisang yang dikaramelisasi bersama gula tabur. Setelah dilakukan pembakaran, pisang belum bisa langsung disusun ya guys. Harus didinginkan agar tidak leleh di atas tart. Sambil menunggu, kita akan menyusun carrot cake tart dengan isian maple syrup sponge cake, cream cheese yang telah melalui proses frosting, dan taburkan reman kenari, serta coklat berbentuk irisan wortel plus wortel kering. Wah, ini benar-benar seni membuat kue ya guys. Cantik banget jadinya. Kita beralih ke tart lainnya yuk. Ada fruit tart yang dipadu dengan isian vanilla mousse dan topping stroberi, anggur, serta jeruk mandarin. Olesi glaze pada buah agar tampak mengkilat. Tahu nggak sih guys, menambahkan buah segar sebagai campuran atau topping pada kue dapat menambah kandungan gizi di dalamnya. Pas banget guys, waktunya kita move on pada tart dengan isian yang dibuat dari perasan jeruk nipis asli, yaitu La Tarte Cherry Key Lime alias tart kotak rasa jeruk nipis. Tart ini cukup spesial
karena membutuhkan topping Italian meringue. Tahu nggak sih perbedaan Italian meringue dengan French meringue? French meringue harus melalui proses pemanggangan kurang lebih selama 3 jam sebelum dijadikan hiasan. Italian meringue bisa dibuat mendadak dan cukup dibakar langsung setelah dicetak. Wah, semua varian tart udah jadi nih guys. What a beautiful French tart. Nggak salah deh kalau kue-kue ini disebut Bake of Tart. Karena selain memperhatikan cita rasa, juga menggabungkan unsur seni untuk menciptakan bentuk yang estetik dan indah. Saking cantiknya tart-tart ini, jadi nggak tega memakannya ya guys. Tapi di sisi lain udah ngiler juga. Ayo deh kita coba. Sesempurna proses pembuatannya, rasanya pun begitu nikmat. Remahan tartnya renyah dengan rasa yang imbang, isiannya manis dan lembut, ditambah rasa segar dari buah di atasnya. Kalau nggak ingin sama timbangan, jadi pengen nambah lagi dan lagi nih. Guys, hobi kamu apa nih? Apa aja boleh ya guys, asal berfaedah. Asal jangan hobi nyinyirin orang aja. Nah, salah satu hobi paling populer di dunia adalah melukis. Bisa hanya sekedar mengagumi, mengkoleksi, atau justru membuat sendiri lukisannya. Perpaduan warna dan gradasi di dalam gambar bisa banget guys buat jadi hiburan. Lebih seru lagi kalau lukisannya bisa dimakan. What? Tenang guys, jangan kaget dulu. Nothing's impossible guys. Nih lihat, yang mana kira-kira yang bisa dilahap? Kalau cuma lihat permukaan, gak akan ketara guys. Coba perhatikan lagi. Ini tuh ternyata kue. Jangan heran kenapa bisa secantik ini ya. Meet up sama Kak Anastasia dulu deh. Sosok di balik karya-karya ini. Hobi menggambar dari kecil, membuat tangannya udah lentur banget. Jangankan di atas sketch paper, di atas kue pun hajar. Kalau melukis kenangan kisah kita, bisa nggak kak? Iya. Bahan cake-nya sih seperti biasa guys. Yang pasti semua edible kok. Ada telur, tepung, gula, butter, cream cheese, baking soda, baking powder, garam, cinnamon alias kayu manis, dan kacang walnut. Ngomong-ngomong soal kacang nih, ternyata jumlah kacang yang populer di dunia cukup banyak guys. Kalau dihitung pakai jari mah nggak bisa. Bahkan ada satu jenis kacang yang dulunya dijadikan sebagai bahan makanan pokok di seluruh dunia. Namanya kacang acorns. Bahkan nih kacang acorn punya peran penting dalam dunia perdietan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Wah, zaman dulu aja udah kenal diet ya guys. Tapi sekarang sih udah nggak populer lagi. Kalah set sama kacang tanah, almond, hazelnut, sampai pistachio. Nah, walnut sendiri adalah salah satu jenis yang tertua loh. Sudah ada sejak 7.000 tahun sebelum Masehi. Orang Indonesia lebih mengenal walnut dengan sebutan kacang kenari. Kacang kenari terkenal renyah dan mempunyai cita rasa gurih. Kandungan gizinya yang cukup tinggi bikin walnut bagus banget buat dikonsumsi. Karena bisa bikin otak jadi cerdas guys. Okidoki, back to the cake. Yang satu ini disebut sebagai carrot cake alias kue wortel. Kue ini adalah jenis cake yang paling padat dibanding yang lain. Tahu nggak sih, di Britain, carrot cake ini mendapat predikat sebagai cake paling populer pada tahun 2011. Ciri khas carrot cake memang selalu dipasangkan dengan kacang kenari guys. Nah, di Amerika, bahkan ada hari khusus merayakan carrot cake yang dikenal dengan sebutan National Carrot Cake Day yang jatuh pada 3 Februari setiap tahunnya. Biar tambah enak, dikasih cream cheese dulu. Dan nggak cukup satu layer dong, dibikin bertumpuk makin oke nih. Base cake udah jadi, lanjut ke tahap yang paling sulit nih, menghias. Kak Anastasia, pemilik Magic Hands yang akan memberikan sentuhan warna di carrot cake-nya. Kalau cuma ngeliat mah gampang guys, tapi ini butuh teknik tingkat dewa dan jam terbang tinggi. Karena dari kecil udah hobi melukis, jadi memainkan gradasi warna bukanlah sesuatu yang aneh lagi buat Kak Ana. Ini bukan melukis dadakan kok, ada contoh gambar yang bisa jadi acuan. Kita lihat ya guys, foto ini akan jadi seperti apa kalau udah diaplikasikan ke kuenya. FYI aja nih, teknik yang digunakan Kak Anastasia tuh sama dengan melukis langsung di kanvas atau kertas. Peralatan yang dipakai juga nggak beda, karena dengan begini, memoles dan menggambar bentuk jadi lebih mudah. Nah, krim warna-warni ini berfungsi sebagai cat. Wah,
Emang beda ya guys kalau udah bakat mah. Eits, tapi melukis tuh termasuk keterampilan kok guys. Bisa dilatih kalau ada minat. Sedangkan kalau emang berbakat tapi nggak dilatih, nggak akan keasah juga sih. Makanya ada pepatah yang bilang, practice makes perfect. Untuk menyelesaikan satu kue, biasanya membutuhkan waktu 3 jam. Tapi dalam sehari, ada sekitar 7 pesanan. Kebayangkan capeknya gimana? Nah, makan apa yang bikin happy? Makan yang manis-manis guys. Apalagi sama orang yang disayang. Wih, makin mantap. Seperti salah satu quote dari seorang penulis, Virginia Woolf. Seseorang tidak bisa berpikir jernih, mencintai dengan benar, dan tidur dengan baik jika belum makan dengan baik. Makanya, menyantap makanan yang enak itu emang penting guys. Cus deh. Halo. Halo Bagi. Okay, there you go. Bagaimana kabarnya? Good, very good. Oke, welcome buat Bali High. Terima kasih. Sama-sama. Let's go. Okidoki guys, di Tonggasi kali ini kita bakal ngikutin keseruan Kak Aryo berlayar menuju ke salah satu pulau cantik di Bali, Bali High Cruise. Paket yang satu ini merupakan wisata kapal pesiar yang akan membawa kalian menikmati cantiknya perairan Pulau Dewata. Tujuannya yaitu kawasan Pulau Lembongan. Kapal pesiar Bali High Cruise adalah salah satu kapal pesiar mini dengan fasilitas lengkap dan mewah. Pantesan Kak Aryo senyum-senyum, ternyata mulai tebar pesona ya. Kapal pesiar ini mampu menampung 400 orang penumpang. Untuk bisa menuju ke Nusa Lembongan, setidaknya dibutuhin kurang lebih 3 jam lamanya. Pulau Lembongan atau dalam bahasa Bali disebut Nusa Lembongan adalah sebuah pulau kecil yang lokasinya berdekatan dengan Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Gak cuma menawarkan suasana yang indah aja, Nusa Lembongan juga lengkap dengan sejumlah penginapan dan resto. Wisata pesiar Bali High Cruise emang gak cuma menawarkan perjalanan seru aja. Banyak banget kegiatan yang bisa kalian cobain. Coral Viewer adalah semi-submarine atau kapal selam yang menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan berlayar kali ini. Pengunjung bakal diajak masuk ke dalam laut dan melihat beragam ikan hias serta terumbu karang. Pada bagian kiri dan kanan kapal selam dibatasi oleh kaca khusus. Wah, anak sultan mah beda ya guys. Hahaha. Udah beres, sikat. Kita lanjutin lagi ke wahana yang lainnya. Keseruan di Coral Viewer ini cuma pembuka guys. Ada lagi loh aktivitas lainnya yang wajib banget dicobain. Alright, sekarang kita mau nyobain The High Slide. Jadi kita bakal meluncur dari ketinggian gak ada gitu di sana. Pokoknya dari atas itu sampai ke bawah. Nah, kita mau ngukur dulu tinggi badannya karena ada ketentuannya minimum tinggi badannya nih. Tuh, kan 1,2 meter. Kebetulan gue cuma 90 cm jadi gue nggak bisa ikutan ya. Hei, Anda harus ikut. Pak, mau Pak? Ini dia guys, water sliding. Kebayang dong serunya bermain perosotan dari atas kapal dan terjun langsung ke tengah laut. Santuy guys, kegiatannya aman kok. Tiap pengunjung diharuskan memakai alat keselamatan. Tegang amat sih Kak Aryo. Ngabisin waktu di sekitaran Nusa Lembongan dengan kapal pesiar emang gak ada habisnya guys. Next, Kak Aryo mau nyobain yang namanya Sea Walker.
Oke, kita udah mau siap-siap. Mau apa namanya? Sea Walker. Alright, kita udah sampai di doknya dan kita udah mau Sea Walker sekarang. So for that, you need to equalize. Nah guys, gue tau banget kalau misalnya yang lagi di rumah kayaknya bosen ngeliat mukanya ini lagi. Makanya gue bawain yang cantik-cantik. We have Charlotte from Australia. Hi. What's up? How are you? I'm good, how are you? Oh my goodness, she looks so pretty. Alright, so Charlotte, is it your very first time to go on like sea walking? Yeah, Is it? yeah. Really? Yeah. How does it feel? Are you nervous? I'm really excited. Oh, really? I am, I'm really excited. Okay, but have you ever like dived or something like put I've yourself in done, I've done scuba diving. Okay. Yeah. Oh, that's why you want to try this one. Yes. Untuk lokasi Sea Walker, memang dipilih kondisi laut dengan keadaan arus yang tenang. Selain itu, bagian dasar laut juga bebas dari terumbu karang, biar nggak rusak guys. Aktivitas Sea Walker dilakukan sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Sea Walker adalah aktivitas berjalan di dalam laut dengan menggunakan alat khusus ya guys. Helm kedap udara digunakan dan dirancang agar si pengguna bisa bernapas layaknya di darat. Helm ini terbuat dari kaca khusus yang sudah dialiri oleh oksigen murni. Kegiatan yang bisa dilakukan ketika di dalam laut yaitu bisa melihat langsung sejumlah ikan hias dengan formasi yang cantik. Betah ya Karyo? Bye-bye lo jadi mermaid. Hahaha. Untuk bisa ikut keseruan di sini, satu orang wisatawan dikenakan harga mulai dari Rp670.000. Duh, indah ya guys. Ikan-ikannya lucu banget. Halo, finally I'm back. Gila, rasanya seru banget karena bisa ngelihat langsung ikan-ikan yang ada di bawah. Udah gitu bisa ngelihat langsung juga ada koral-koralnya yang sangat bagus banget. Oke, kita mau naik lagi ke atas. Sekalian saya juga mau pamitan. Jangan lupa nonton terus, tahu gak sih? Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Guys, apakah kamu termasuk bucin alias budak cinta? Hahaha. Itu loh guys, orang yang rela ngelakuin apa aja demi sesuatu yang dicintainya. Kalau dulu sih bisa pacar atau gebetan, tapi sekarang bisa juga artis idola, bahkan bucin hewan kesayangan. Nah, sekarang sih lagi trennya jadi bucin hewan peliharaan nih guys. Bisa kucing, burung, sampai ikan. Kalau udah cinta mati, rela deh ngabisin duit puluhan, bahkan ratusan juta buat manjain si satwa. Mulai dari bikin akuarium yang bagus, sampai pakan kualitas terbaik, biar sisik tetap glowing. Kayak Kak Nova nih guys, yang lagi jadi bucinnya ikan arwana, tepatnya red arwana. Tapi saran aja nih guys, jadi bucin juga kudu pinter. Kalau bisa dibisnisin kan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, iya enggak? Kuy, sekalian deh Kak, belajar bisnis arwana dari masternya, Mr. Wandi. Hehehe. Hai Nova, lagi ngapain? Pak Wandi, ini Pak, aku lagi coba mancing ikan arwana. Pengen dapat ikan arwana yang super red gitu loh Pak. Gak usah mancing, di atas sudah saya siapin banyak di akuarium, tinggal pilih. Masa sih Pak? Iya, nanti kita ke atas. Oh gitu? Iya. Boleh Pak? Boleh. Ya, yuk kita ke atas. Kita sih diajakin lihat indukannya dulu nih. Indukan yang bagus diharapkan bisa menghasilkan anakan kualitas super. No KW-KW yes. No. Itu bukan memanggil abang-abang bakso guys, tapi manggil ibunya anak-anak. Anak-anak arwana maksudnya. Iya. Duh, kalau sayang mah dipanggil bentar aja langsung pada ngumpul ya. Yang semangat tepuk tangannya Pak. Baru deh arisan dimulai. Makan-makan dulu deh Bu biar kenyang.
Perut kenyang, hati senang. Nah, makanan favorit ikan asli Indonesia ini bukan cilok, apalagi cireng, tapi kelabang. Tapi katak, ikan kecil, sampai jangkrik sih doyan juga. Guys, tahu nggak sih, untuk membuat penangkaran model begini harus ada izin khusus melalui SK Menteri Kehutanan loh. Kalau nggak punya izin gimana? Ya nggak mungkin bisa ekspor ikannya keluar Indonesia lah. Berarti penangkaran ini bisa jual anak ikannya langsung dong. Eits, tidak semudah itu Ferguson. Karena sudah tergolong appendix 1, jadi harus turunan kedua atau istilahnya F2 dari anak yang sudah dihasilkan indukan utamanya. Gampangnya sih gini, indukan yang diambil dari habitat aslinya harus sudah punya cucu dulu. Nah, mulai cucunya itu yang boleh diperjualbelikan. Mudeng ora? Tidak berhenti sampai di situ aja. Ikan yang dikenal dengan nama lain, siluk merah ini, ketika akan diperjualbelikan harus dipasangi microchip, guys. What? Iya, itu semua buat standar legalitasnya, sekaligus mempermudah pemantauan beredarnya ikan. Sebelum chip dipasang, ikan harus dibius dulu biar nggak ngamuk. Jadi lebih mudah dimasangnya. Tempatnya juga nggak sembarangan. Harus di sisi kelima bagian punggung ikan dengan kemiringannya 45 derajat. Waduh, ribet amat ya. Wajar dong, secara harganya nanti kalau udah dewasa dan sehat bisa sampai ratusan juta rupiah. Amazing guys, anak sultan sini ngumpul. Besok-besok kalau nemuin ikan yang bisa hidup hingga usia 40 tahun ini nggak ada chipnya, berarti itu arwana KW guys. By the way nih, buat kalian yang kepingin pelihara super red, bisa main-main ke penangkaran Telaga Arwana Cibubur ya, buat pilih-pilih ikannya. Sebenarnya, ada ikan arwana asli Indonesia lain yang banyak diincar pehobi ikan hias, seperti jenis golden red, banja red, dan silver. Daerah penyebarannya meliputi Kalimantan Barat, Sumatera, juga Papua. Serius nih kayaknya Kak Nova mau pelihara super red, tapi jangan buru-buru ya. Sebelum memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan, kalian harus mempertimbangkan hal-hal ini. Pertama, apakah sudah punya komitmen yang kuat? Sebab hewan juga butuh cinta dan perhatian dari pemiliknya. Kedua, kuasai cara merawat peliharaan kalian. Ketiga, apakah waktu dan gaya hidup kita sesuai jika memelihara hewan? Dan yang gak kalah penting nih, apakah dananya ada buat kebutuhan sehari-hari hewan? Seperti makan, perawatan, kesehatan, dan lain sebagainya? Kalau semuanya sudah sanggup dipenuhi, baru deh boleh pilih-pilih hewan yang sesuai dan mulai rawat dengan kasih sayang. Kayak hubungan kita. Iya.